Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua rekan-rekan guru peserta ujian tahap 2. Kali ini saya akan mengupdate tentang teknis optimalisasi formasi yang dijanjikan oleh Kemendikbud untuk rekan-rekan yang sudah PG namun nantinya belum mendapatkan atau mengisi suatu formasi. Di sini kita akan bahas teknisnya. Namun sebelumnya, kepada rekan-rekan yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian karena ada rekan kita yang juga menanyakan, sekaligus juga ini penting ya, sehingga Bapak Ibu sekalian tidak diiming-imingi oleh adanya kebijakan optimalisasi formasi. Mana nanti teknis kita akan bahas. Kalau menurut saya konsentrasi Bapak Ibu adalah di ujian tahap 2 ini. Namun ini saya sampaikan ya agar Bapak Ibu memahami arah kebijakan yang dimaksud oleh Kemendikbud. Ini misalnya pertanyaannya, maaf admin, optimalisasi yang diucapkan Menteri masih abstrak, tidak dapat dibayangkan jelas. Saya minta penjelasannya secara konkret. Mekanisme optimalisasi itu nanti akan bagaimana untuk peserta yang sudah PG tapi tidak ada formasi. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan setelah selesainya ujian tahap 1, yang mana ada 180 ribuan formasi yang tidak terisi oleh pelamar di tahap 1. Yang paling besarnya antara lain adalah Kabupaten Nias Utara, Halmahera Utara, Barito Selatan, Timur Tengah Selatan, Halmahera Tengah, Maluku Barat Daya, Halmahera Barat dan Selatan, Nias, Maluku Tengah, Pulau Pisau, Barito Timur, Lombok Barat, Kutai Barat, Halmahera Timur, Sangihe, dan Tanibar. Inilah daerah yang paling banyak yang tidak ada pelamarnya. Namun Bapak Ibu sekalian, di tahap 2 ini kemungkinan besar sebagian rekan-rekan sudah akan memilih formasi di sini ya. Jadi kemungkinannya hanya akan kosong bila Bapak Ibu yang memilih formasi di daerah ini di tahap 2 ini belum PG atau sama sekali tidak terisi oleh pelamar. Nah, lalu terkait dengan teknis, sebelum kita lanjut Bapak Ibu sekalian, kita coba dengarkan dulu pernyataan resmi dari Kemendikbud berikut. Dan bagi yang tidak lolos passing grade dan tidak lolos dan formasi, jangan khawatir karena bisa mengambil tesnya lagi di tahun ini kalau mau, tapi kalau butuh waktu untuk belajar lebih lama, bisa juga untuk tahun depan. Jadinya setiap guru honorer diberikan 3 kesempatan mengambil tes seleksi, ya. Jadinya bisa memberikan jangka waktu untuk belajar lagi dan mencoba lagi untuk mendapatkan. Nah, bagi guru-guru honorer yang lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi, dalam ronde kedua dan ronde ketiga akan ada optimalisasi formasi, di mana kita akan membantu dan mendukung guru-guru tersebut menemukan posisi dan lowongan formasi. Jadi jangan khawatir, ada beberapa guru cukup besar angkanya yang lolos passing grade tapi saat ini belum bisa dapat formasinya. Dan itu yang akan kami pandu dan dukung untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan terbaik untuk mendapatkan formasi yang ada. Jelas di situ disebutkan Bapak Ibu sekalian ya, bahwa pertama, semua guru honorer hanya diberikan kesempatan 3 kali mengikuti ujian P3K, baik dituntaskan di tahun ini maupun di tahun depan. Lalu yang kedua, Kemendikbud menyatakan bahwa optimalisasi formasi akan dilakukan di ronde 2 dan ronde 3. Namun kalau menurut saya teknisnya lebih ke ronde 3. Sebelumnya ada pernyataan Kemendikbud akan dilakukan di tahap 1 ini. Namun di klarifikasi kemarin, yang mana kalau menurut saya ini lebih kepada memberikan kesempatan untuk rekan-rekan menggunakan pilihan mengisi formasi di daerah masing-masing. Jika kemudian setelah diberikan kesempatan di tahap 2 dan tahap 3 belum juga mengisi formasi, nah itu kemudian yang akan dioptimalisasikan. Lalu terkait dengan teknisnya, coba kita akan lihat Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini kita akan bahas ini teknis optimalisasi formasi yang kosong setelah pengumuman ujian tahap 2 dan 3 seperti yang disampaikan oleh Kemendikbud tadi. Namun saya lebih melihat ini teknisnya
akan dilaksanakan Kemendikbud di tahap 3 ya, karena di tahap 2 masih akan ada ujian di tahap 3, sehingga formasi yang kosong tadi bisa saja diisi oleh peserta ujian di tahap 3. Setelah itu kita akan bahas status guru honorer yang ternyata setelah ujian hingga optimalisasi formasi tetap tidak mendapatkan formasi. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, teknik optimalisasi formasi yang kosong setelah pengumuman ujian tahap 2 dan tahap 3. Seperti yang saya sampaikan tadi, kemungkinan besarnya akan dilaksanakan setelah tahap 3. Yang pertama, Kemendikbud akan melakukan update formasi yang kosong di SSCASN untuk semua daerah di Indonesia yang tahun ini mengajukan formasi. Jadi memang target pemerintah, formasi yang dibuka di tahun ini harus sudah terisi semua. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, peserta mencari daerah dan memilih formasi yang kosong yang ada di daerah tersebut. Bapak Ibu sekalian akan masuk ke SSCASN ya. Bapak Ibu akan pilih formasi yang kosong di daerah yang masih disediakan oleh Kemendikbud. Di SSCASN nanti akan muncul daerah-daerah yang formasinya masih ada setelah ujian tahap 3, Bapak Ibu akan pilih. Setelah itu, maka Panselnas akan melakukan perangkingan untuk semua peserta yang memilih satu formasi tertentu. Dengan peserta yang lulus adalah peringkat 1. Jadi semua peserta yang sudah memilih, di sini tidak ada ujian lagi, ya. Begitu Bapak Ibu memilih formasi, maka Kemendikbud dan Panselnas akan mengambil salah satu nilai tertinggi dari Bapak Ibu sekalian, mulai dari tahap 1 hingga tahap 3, ya. Dan itulah di ranking. Kalau ternyata satu formasi itu pelamarnya lebih dari 1, ini juga akan diambil nilai tertinggi. Apalagi kemudian kalau ada guru serdik yang hingga tahap 3 juga belum mengisi formasi, kemungkinan besarnya itu yang akan diprioritaskan oleh Kemendikbud. Nah, lalu yang keempat, setelah Kemendikbud melakukan perangkingan, maka selanjutnya Panselnas akan mengumumkan hasil perangkingan. Nah, di sini Bapak Ibu yang dinyatakan lulus, selanjutnya akan diminta untuk melakukan pemberkasan, ya, sehingga bisa ditetapkan nomor induk pegawainya bersamaan dengan ujian tahap 1, 2, dan 3. Sebelumnya BKN memang menyampaikan bahwa pemberkasan untuk tahap 1 ini akan dilaksanakan setelah masa sanggah ujian tahap 1 selesai. Namun tentu penerbitan NIP-nya itu akan butuh waktu ya, tergantung pada bagaimana Pemda mengajukannya ke BKN. Jika Bapak Ibu sekalian ternyata tidak lulus, maka bagaimana kemudian status Bapak Ibu di sekolah? Ini kan menjadi penting, sehingga betul bahwa kesempatan kedua harus memang Bapak Ibu optimalkan. Jangan terlalu menunggu adanya optimalisasi ya, karena semuanya juga ditentukan oleh pelamar lain. Dengan diangkatnya guru P3K Bapak Ibu sekalian, maka jelas dapat kita pastikan bahwa semua formasi yang diajukan akan terisi di tahun ini. Sehingga guru honorer yang tidak lulus, yang sekolahnya mengajukan formasi, tidak akan mendapatkan jam mengajar di sekolah, sebab sudah digantikan oleh guru honorer dan hanya bisa menjadi tendik di sekolah jika ternyata sekolah membutuhkan, atau bisa juga Bapak Ibu sekalian tetap menjadi guru tetapi bukan lagi guru Honda melainkan guru honor komite ya. Gaji Bapak Ibu tidak dibayar oleh Pemda lagi, melainkan dibayar oleh komite sekolah. Ya, ini kenyataan hingga dioptimalisasi formasi Bapak Ibu tidak mengisi satu formasi. Nah, tentu saja bagi rekan-rekan yang sekolahnya tidak membuka formasi, maka tentu dalam hal ini kehadiran guru P3K tidak akan mempengaruhi posisi Bapak Ibu sekalian. Yang mengkhawatirkan adalah rekan-rekan yang sekolahnya buka formasi. Nah, inilah barangkali Bapak Ibu sekalian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga kiranya kesempatan yang ada ini bisa Bapak Ibu maksimalkan. Jangan terlalu berharap di kesempatan yang lain ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.